Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahmat Fakir, nomor BP 20010820443. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi sistem operasi, yaitu SO7, bab 5 dan teori 8. SO7. Sistem operasi 7. Not responding, deadlock. When OS asks a program to do something, like take a keystroke or close itself, and the program fails to acknowledge that request within a certain amount of time, the program is not responding. If the program never comes out of that state, we may also call it hung, as in hung up on something deadlock. Jika proses 1 sedang menggunakan sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2 yang ia butuhkan, sedangkan proses 2 sedang menggunakan sumber daya 2 dan menunggu sumber daya 1. Atau dengan kata lain, saat proses masuk dalam status menunggu, ia tidak akan pernah selesai menunggu sebab sumber daya yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lain yang sedang menunggu pula. Pada satu jalan yang memungkinkan hanya satu arah yang berjalan. Setiap jalan bisa dianggap sebagai sumber daya. Saat deadlock terjadi, hanya bisa diatasi jika salah satu mobil mundur. Dalam hal ini butuh sumber daya yang direalokasikan, bahkan beberapa mobil harus mundur jika deadlock terjadi. Pada kasus ini juga bisa terjadi kelaparan, seperti pada proses yang tidak terlayani. Sistem model. Resource types R1, R2 sampai Rm. Each resource type R1 has V1 instance. Each process utilizes a resource as follow: request, use, release. Jenis resource. Printable. Masih boleh diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Contoh, memori. Lalu non-printable, tidak boleh diambil dari proses yang sedang memakainya. Contoh, printer, ada potensi menyebabkan deadlock. Penyebab deadlock. Mutual exclusion. Satu proses, satu sumber daya. Hold and write. Proses yang memegang sumber daya masih bisa meminta sumber daya lain. No preemption. Sumber daya yang sedang digunakan oleh satu proses tidak bisa sembarangan diambil dari proses tersebut, melainkan harus dilepaskan dengan sendirinya oleh proses. Circular wait. Setiap proses menunggu sumber daya dari proses berikutnya yang sedang dipakai oleh proses lain. Resource allocation graph. Himpunan vertical V dan himpunan HA. V dipartisi ke dalam dua type. P1, P2 until Pn, kumpulan proses. R sama dengan R1, R2 until Rm, kumpulan resource. Request H, direct H, P1 until Rj. Assignment H, direct H, R1 until P1. Resource allocation graph. Process. Resource type with 4 instance. P1 request instance of Re. PA is holding an instance or FRJ. Example like this. Basic fact 1. If graph contains no cycle, it means no deadlock. If graph contains a cycle, it can be mean if only one instance per resource type, then deadlock. If several instance per source type, possibility of deadlock. Handling deadlock. Memakai protokol untuk memastikan tidak akan pernah mengalami deadlock. Deadlock avoidance. Memerintahkan pada sistem operasi untuk memberi informasi atau prediksi tentang operasi mana yang bisa dan perlu dilaksanakan dalam keadaan aman. Deadlock prevention. Memastikan bahwa keadaan yang penting tidak bisa menunggu. Membiarkan sistem memasuki waktu deadlock, mendeteksinya dan memperbaikinya. Algoritma mendeteksi deadlock dan algoritma memperbaiki deadlock. Mengabaikan masalah deadlock dan menganggapi bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi lagi. Pencegahan deadlock or deadlock avoidance.
Caranya adalah mencegah adanya deadlock dengan memberikan informasi tambahan tentang resource yang dibutuhkan, seperti banyaknya resource yang tersedia, banyaknya resource yang dialokasikan, banyaknya resource yang dibutuhkan, dan maksimum resource yang dibutuhkan proses. Lalu menggunakan algoritma prediksi. Basic fact 2. If a system is in a safe state, it means no deadlock. If a system is in unsafe state, it means possibility of deadlock. Avoidance. Ensure that a system will never enter an unsafe state. Safe states. Saat sistem meminta izin untuk mengambil sumber dayanya, sistem operasi harus memastikan bahwa ia dalam kondisi aman. Lalu, sistem dalam kondisi aman jika seluruh sistem dapat berjalan tanpa terancam kekurangan sumber daya atau deadlock. Deadlock avoidance algorithm. Single instance of a resource type. Use a resource allocation graph. Use wait for graph. Then multiple instance of a resource type. Use the banker algorithm. Resource allocation graph scheme. Claim HPA RG yang menggambarkan ada proses PI yang mungkin akan meminta sumber daya RJ. Mirip dengan request H tapi dengan garis putus-putus. Lalu claim H berubah menjadi request H ketika ada proses yang memerlukan sumber daya. Ketika suatu sumber daya dilepaskan oleh suatu proses, assignment H akan diubah menjadi claim H lagi. Sumber daya harus dinyatakan sebagai a priori dalam suatu sistem. Resource allocation graphs like this. Unsafe stage in resource allocation graph. Resource allocation graph and wait for graph. Banker algorithm. Support multiple instance. When a process requests a resource, it may have to wait. Setiap proses yang masuk harus memberi beberapa banyak sumber daya maksimum yang dibutuhkan. Setelah itu, sistem mendeteksi apakah sumber daya yang dibutuhkan memang bisa dijalankan dalam kondisi aman. Jika iya, maka sistem akan melepaskan sumber dayanya untuk digunakan. Jika tidak, maka proses harus menunggu sehingga sumber dayanya cukup. Data structure for the banker algorithm. Let n sama dengan jumlah proses and m sama dengan jumlah resource available. Vector of length m yang menunjukkan resource yang tersedia. Max nxm metric yang mendefinisikan maksimum permintaan yang diperbolehkan untuk masing-masing proses. Allocation nxm metric yang menunjukkan jumlah resource yang sudah dilokasikan untuk masing-masing proses. Need nxm metric yang menunjukkan sisa resource yang masih dibutuhkan oleh tiap-tiap proses. Safety algorithm. Let work and finish be vector of length m and n respectively initialize. Work sama dengan available, finish e sama dengan false for e. Find and I such that both a finish e sama dengan false, b need sama dengan work. If no such I exist, go to step 4. Work sama dengan work plus allocation. Finish e sama dengan true, go to step 2. If finish e sama dengan true for all I, then the system is in a safe state. Kelemahan algoritma banker. Proses-proses belum tahu berapa jumlah maksimal resource yang dibutuhkan. Jumlah proses tidak tetap setiap saat. Beberapa resource dapat diambil dari sistem sewaktu-waktu, walau secara teori ada, namun kenyataannya tidak ada. Contoh portable storage kayak flash disk. Algoritma menginginkan untuk memberikan semua permintaan sehingga waktu tak terbatas. Selanjutnya, mengatasi deadlock atau deadlock prevention. Mutual exclusion, yaitu dengan cara tidak berbagi data dengan proses lain atau dengan kata lain menyediakan data tersendiri. Hold and wait, penggunaan resource diperbolehkan jika semua sumber daya yang diperlukan tidak digunakan oleh proses lain. Yang bermaksud, sebelum satu proses memakai resource, dia harus melepaskan resource yang dibawanya. No preemptive, jika suatu proses meminta resource dan belum bisa dipenuhi, maka proses tersebut harus membebaskan resource-nya dulu. Selanjutnya memberikan deadlock dan mendeteksinya.
When and how often to invoke depend on how often a deadlock is likely to occur. How many processes will need to be rolled back? Recovery from deadlock. Menggagalkan semua proses yang deadlock. Membackup dan merestart semua proses yang deadlock. Menggagalkan semua proses yang deadlock secara berurutan sampai tidak ada yang deadlock. Mengalokasikan resource secara berurutan sampai tidak ada deadlock. Recovery from deadlock, process termination. Kriteria memutuskan program yang memiliki waktu telah berjalan kecil, yang jumlah outputnya sedikit, yang memiliki sisa waktu eksekusi terbesar, yang menggunakan setelah sumber daya kecil, yang memiliki batas kecil, yang merupakan proses batch. Setelah dimatikan, proses perlu dikembalikan. Data pada program yang dimatikan juga harus di rollback. Mengabaikan deadlock. Mengabaikan adanya deadlock dan menganggap keadaan deadlock tidak pernah terjadi atau algoritma ostrich. Secara sederhana, algoritma ini dapat dikatakan abaikan deadlock seakan-akan tidak ada masalah apapun dengannya. Algoritma ini disedur oleh sistem operasi Unix, meskipun memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengatasi sebuah deadlock. Selanjutnya, bab 5. Sumber daya. Sumber daya bersifat preemptible, contoh CPU, memori utama. Non-preemptible, contoh tape drive. Sumber daya bisa digunakan secara bersama oleh beberapa proses, terdedikasi secara eksklusif oleh suatu proses. Penggunaan sumber daya oleh proses. Urutan event yang dilakukan dalam penggunaan sumber daya. 1. Permintaan sumber daya. 2. Penggunaan sumber daya. 3. Pelepasan sumber daya. Harus menunggu jika request ditolak. Proses yang diminta mungkin diblokir atau proses gagal dengan mengeluarkan kode kesalahan. Analogi deadlock, jembatan. Lalu lintas hanya bisa satu arah pada satu saat. Bagian jembatan dapat dianggap sebagai resource. Jika terjadi deadlock, dapat diselesaikan jika salah satu mobil mundur, frame atau rollback. Beberapa mobil mungkin harus mundur jika terjadi deadlock. Kemungkinan starvation. Analogi deadlock perempatan. Apa itu deadlock? Definisi formal. Sekumpulan proses dikatakan deadlock jika setiap proses menunggu terjadinya event yang hanya bisa disebabkan oleh proses lain yang ada di kumpulan tersebut. Event yang ditunggu biasanya adalah pelepasan sumber daya yang digunakan. Tidak ada satu proses yang bisa running, menetapkan sumber daya, dibangunkan. Deadlock, starvation. Kondisi yang menyebabkan deadlock. 1. Mutual exclusion. Proses mengklaim akses eksklusif terhadap sumber daya yang merupakan. 2. Kondisi hold and wait. Proses yang dialokasikan satu sumber daya dapat meminta sumber daya lainnya. 3. Kondisi no preemption. Sumber daya yang telah dialokasikan tidak dapat diambil dengan paksa. 4. Kondisi circular wait. Berupa rantai sirkuler yang terdiri dari 2 atau lebih proses, masing-masing menunggu sumber daya yang dibutuhkan oleh proses lain pada rantai tersebut. Pemodelan deadlock dimodelkan dengan graf berarah. Sumber daya R dialokasikan ke proses A. Proses B meminta atau menunggu sumber daya S. Proses C dan D merupakan sumber daya T dan U. Pemodelan deadlock contoh 2. Penanganan deadlock. Algoritma ostrich. 3/4A abaikan masalah deadlock sama sekali. Pencegahan atau prevention. 3/4 merancang sistem sedemikian sehingga deadlock tidak mungkin terjadi, atau menyediakan salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. Penghindaran atau avoidance. Memungkinkan terjadinya deadlock namun melakukan pencegahan jika deadlock akan terjadi. Pendetection atau detection. Pemulihan atau recovery. Mendeteksi terjadinya deadlock dan proses serta sumber daya mana yang terlibat. Setelah deadlock dideteksi, proses yang menyebabkan deadlock diselesaikan sebagai sumber daya yang diaksesnya bisa digunakan oleh proses lain. Algoritma ostrich. Jangan lakukan apapun, cukup restart sistem. Yang artinya benamkan kepala pasir dan benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Lakukan jika kemungkinan terjadi. Algoritma deadlock lainnya biayanya lebih tinggi. Diterapkan oleh Windows dan Unix.
trade-off, kenyamanan atau convenience versus keakuratan atau correctness. Pencegahan deadlock. Mencegah salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. Mencegah kondisi mutual exclusion. 1. Penggunaan sumber daya secara eksklusif merupakan fitur penting untuk sinkronisasi. 2. Hindari pengalokasian sumber daya jika tidak benar-benar diperlukan. 3. Usahakan sedikit mungkin proses mengklaim sumber daya. 4. Spooling sumber daya atau sprinter. Pencegahan deadlock 2. Mencegah kondisi hold and wait, yaitu proses harus meminta sumber daya sebelum mulai. AE tidak bisa mulai sebelum semua sumber daya yang akan diperoleh. Masalah, sumber daya yang diperlukan mungkin tidak diketahui pada saat proses dimulai. Mengikat sumber daya yang mungkin akan digunakan oleh proses lain. Alternatif, jika proses membutuhkan sumber daya, lepaskan dulu semua sumber daya yang terperolehnya. Setelah itu minta kembali semua yang dibutuhkan. Pencegahan deadlock 3. Mencegah kondisi no preemption. Jika proses yang sedang sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak bisa segera dialokasikan untuknya, maka semua sumber daya yang sedang dialokasikan pada proses tersebut harus dilepas. Sumber daya yang di-frame ditambahkan ke sumber daya yang ditunggu oleh proses. Proses akan di-restart hanya jika proses tersebut dapat memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan. Masalah dapat menimbulkan starvation. Pencegahan deadlock 4. Minta satu sumber daya pada suatu saat, lepaskan sumber daya yang sedang diakses jika diminta sumber daya berikutnya. Pengurutan sumber daya secara global. Pertama, permintaan harus dilakukan secara terurut. 2. Rek sumber daya 1, rek sumber daya 2. Mengapa tidak terjadi sebuah rek? Pencegahan deadlock rangkuman. Kondisi mutual exclusion, solusi spool semuanya. Kondisi hold and wait, solusi minta semua sumber daya di awal. Kondisi no preemption, solusi ambil sumber daya secara paksa. Kondisi scalar wait, solusi memberitahu nomor urut sumber daya. Pencegahan deadlock atau two-phase locking. Phase 1, proses mencoba mengunci semua record yang diperlukan untuk phase 1. Jika record yang diperlukan dikunci, mulai kembali. Tidak ada aktivitas real yang dilakukan pada fase 1 ini. Jika fase 1 berhasil, mulai fase 2. Bukan update, akan kunci. Mirip dengan meminta semua sumber daya sekaligus. Algoritma berfungsi jika programmer dapat mengatur, berhenti dan restart program. Menghindari deadlock 1. Sistem perlu memiliki informasi awal mengenai kebutuhan sumber daya. Setiap proses menyatakan kebutuhan maksimum setiap jenis sumber yang dibutuhkan. Algoritma deadlock avoidance secara dinamis memeriksa state alokasi sumber daya untuk menjamin terjadinya kondisi scalar wait. State alokasi sumber daya didefinisikan oleh banyaknya sumber daya yang tersedia dan dialokasikan. Dapat minta sumber daya maksimum oleh proses. Penghindaran deadlock atau safe state. Jika proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem harus memutuskan apakah alokasi sumber daya ini akan menghasilkan safe state. Sistem berada pada safe state jika terdapat urutan event yang tidak menyebabkan deadlock, jika semua proses meminta sumber daya maksimum sekaligus. Logikanya, jika sistem berada pada safe state, artinya no deadlock. Jika sistem berada pada unsafe state, kemungkinan deadlock. Lalu pencegahan, sistem tidak masuk ke unsafe state. Pencegahan deadlock, algoritma Banker 2. Salin tabel alloc IJ ke alloc IJ. Jika diketahui C, make C, dan alloc, hitung vektor sumber daya yang tersedia. Hitung PA, make C, IJ kurang alloc IJ kecil sama A file J untuk 0 kurang sama J kurang M, N0 kurang sama I kurang N. Jika P tidak ada, unsafe state. Jika alloc IJ sama dengan 0 untuk semua I dan J, safe state. Set alloc IJ ke 0, dealokasi semua sumber daya yang dimiliki PA, kembali ke langkah 2. Selanjutnya, protection deadlock. Deteksi terjadinya deadlock secara periodik atau acak, kemudian pulihkan. Bisa lebih bebas dalam alokasi sumber daya. Tidak ada klaim maksimum, safe atau unsafe stage. Membedakan antara sumber daya serially reusable, unit harus dilepaskan sebelum dialokasikan. Sumber daya consumable tidak pernah melepaskan sumber daya. Selanjutnya, teori 8, deadlock. Deadlock mungkin terjadi pada lingkungan multiprogramming.
di mana sejumlah proses berkompetisi untuk sejumlah resource yang terbatas. Dalam hal ini, proses mungkin meminta beberapa resource. Jika resource tidak tersedia saat itu, proses harus menunggu masuk ke wait state. Pada saat proses menunggu tidak pernah berubah state, karena resource yang diminta digunakan oleh proses yang lainnya. Situasi ini disebut deadlock. Model sistem 1. Sebuah sistem terdiri dari sejumlah resource terbatas dan didistribusikan di antara proses yang sedang berkompetisi. Resource dipartisi dalam beberapa tipe, masing-masing terdiri dari sejumlah identical instance. Proses harus meminta resource sebelum menggunakannya dan harus melepaskan resource setelah menggunakannya. Sebuah proses mungkin meminta beberapa resource sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sejumlah resource yang diminta mungkin tidak memenuhi jumlah resource total yang tersedia pada sistem. Sekumpulan proses dikatakan berada pada deadlock stage bila setiap proses menunggu event yang disebabkan oleh proses lain dalam kumpulan tersebut. Event utama berupa resource acquisition dan resource release. Resource bisa berupa resource fisik seperti printer, tape drive, memory space, dan CPU cycle, atau resource ringkas seperti file dan semaphore. Model sistem 2. Deadlock terjadi pada sistem proses akan mengakses objek tersebut disebut resource. Beberapa hardware device seperti tape drive, memori, printer, atau informasi record dalam suatu sisi data variabel global. Jenis resource: printable dan non-printable. Printable jika resource tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Contoh memori. Non-printable jika resource tidak dapat diambil dari proses yang sedang bawahnya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Contoh printer. Model sistem 3. Urutan untuk mengakses resource: meminta resource atau request, menggunakan resource atau use, dan membebaskan resource atau release. Model sistem 4. Deadlock mungkin melibatkan proses yang berkompetisi untuk tipe resource yang sama. Misalnya, sistem mempunyai 3 tape drive, terdapat 3 proses masing-masing membawa tape drive. Bila setiap proses meminta tape drive tambahan, ketiga proses akan berada pada deadlock state. Setiap proses menunggu event tape drive is release dan disebabkan oleh salah satu dari waiting proses. Deadlock mungkin melibatkan tipe resource yang berbeda. Misalnya, sistem dengan satu printer dan satu tape drive. Misalnya proses P membawa tape drive dan proses Q membawa printer. Jika P meminta printer dan Q meminta tape drive, maka terjadi deadlock. Karakteristik deadlock. Situasi deadlock dapat terjadi bila terdapat kondisi yang berjalan serentak pada sistem. Mutual exclusion, tidaknya satu resource harus didadakan kepada non-shareable, sehingga hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan resource. Hold and wait, proses harus terdapat satu proses yang membawa setidaknya satu resource dan menunggu resource tambahan yang menggunakan proses lain. No preemption, resource tidak bersifat preemptif sehingga resource dapat dilepas hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task. Circular wait, terdiri dari sekumpulan proses yang menunggu. Jika proses PU menunggu resource yang dibawa P1, P1 menunggu resource yang dibawa P2, PN1 menunggu resource yang dibawa PN, dan PN menunggu resource yang dibawa oleh PO. Resource Allocation Graph atau RAG adalah graph berarah yang digunakan untuk menggambarkan deadlock lebih presisi. RAG terdiri dari himpunan vertex dan edge. Himpunan vertex P dibagi dua type, yaitu P dan R. P adalah himpunan semua proses dalam sistem dan R adalah himpunan tipe resource dalam sistem. Himpunan edge dikelompokkan dalam dua tipe. Request edge menghubungkan proses PI dengan resource RI dengan PI ke RI, artinya proses PI meminta RI dan proses PI sedang menunggu RI, RJ. Assignment edge menghubungkan resource RJ ke proses P1 dengan R1 ke P1, artinya menggunakan RJ dengan sedang dibawa proses PI. Contoh RG1 seperti ini. Contoh RG2. Contoh RG3. Jika graf tidak mempunyai siklus, tidak ada proses data sistem yang deadlock. Sebaliknya, jika graf terdapat siklus deadlock, mungkin terjadi. Jika setiap tipe resource mempunyai tepat satu instance, maka siklus menunjukkan terjadi deadlock. Dengan kata lain, jika siklus melibatkannya satu tipe resource masing-masing mempunyai satu instance, maka terjadi deadlock.
setiap proses yang melibatkan ada siklus dalam keadaan deadlock. Dalam hal ini, siklus pada graf merupakan kondisi perlu dan cukup untuk adanya deadlock. Jika setiap tipe resource mempunyai beberapa instance, maka siklus tidak perlu, menandakan terjadi deadlock. Contoh RAG dengan deadlock. Contoh RAG dengan siklus tetapi tidak terjadi deadlock. Metode mengendalikan deadlock. 1. Mengadopsi metode di bawah ini. 1. Menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. 2. Mengizinkan sistem mengalami deadlock tapi kemudian segera memperbaikinya. 3. Mengabaikan semua permasalahan sama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Menggunakan skema deadlock prevention atau deadlock avoidance untuk meyakinkan deadlock tidak pernah terjadi. Deadlock prevention adalah kumpulan metode untuk meyakinkan setidaknya tidak ada terjadi satu kondisi yang menyebabkan deadlock. Deadlock avoidance bahwa OS diberikan informasi tambahan yang menyatakan resource mana yang diminta proses digunakan selama proses berjalan dengan informasi tambahan. Jika keputusan dapat dibuat, setiap permintaan perlu setidaknya menunggu. Metode mengendalikan deadlock 2. Pada sistem yang tidak menggunakan algoritma yang mencegah atau menghindari deadlock, maka deadlock terjadi. Pada lingkungan ini, sistem dapat menyediakan algoritma yang mengetes state dari sistem untuk menentukan apakah deadlock terjadi dan algoritma untuk memperbaiki deadlock. Jika sistem tidak yakin deadlock tidak pernah terjadi dan juga tidak menyediakan mekanisme untuk mendeteksi deadlock dan memperbaikinya, maka situasi di mana sistem dalam state deadlock tetapi tidak ada jalan untuk mengenali apa yang mungkin terjadi. Pencegahan deadlock 1 atau mutual exclusion. Kondisi ini tergantung pada sifat alamiah resource, karena kondisi mutual exclusion harus memegang resource non-shareable. Misalnya, sebuah perintah tidak dapat secara serentak digunakan untuk beberapa proses. Resource yang dapat digunakan sama-sama atau shareable resource tidak membutuhkan akses mutual exclusion, dan karenanya tidak dapat dilibatkan dalam deadlock. Sebuah proses tidak perlu menunggu untuk shareable resource. Misalnya, file read only, di mana jika sejumlah proses akan membuka file read only pada waktu yang bersamaan, dijamin akses ke file bisa serentak. Pencegahan deadlock 2, hold and wait. Kondisi hold and wait dapat dicegah terjadi dengan dijamin jika sebuah proses meminta sebuah resource. Proses tersebut tidak boleh memegang resource. Protokol yang dapat diadopsi. 1. Setiap proses harus meminta semua resource yang dibutuhkan dan dialokasikan semua resource tersebut sebelum eksekusi dimulai. 2. Alternatif lain. Sistem hanya mengizinkan sebuah proses untuk meminta resource jika proses tidak memegang resource. Dalam hal ini, sebuah proses mungkin meminta beberapa resource yang digunakannya. Sebelum meminta resource tambahan, proses harus melepaskan semua resource yang dialokasikan untuknya. Kedua protokol di atas mempunyai kelemahan, yaitu resource utilization menjadi rendah karena beberapa resource dialokasikan tetapi tidak digunakan untuk waktu yang lama. Starvation terjadi karena proses memerlukan beberapa resource populer harus menunggu, karena sedikitnya satu dari resource tersebut dialokasikan untuk proses yang lain. Pencegahan deadlock 3 atau no preemption. Agar tidak terjadi kondisi ini, dapat menggunakan satu dari dua protokol berikut. 1. Jika proses memegang beberapa resource meminta resource lain tidak dapat dialokasikan, maka semua resource yang dipegang harus preemptif. 2. Alternatif lain. Jika proses meminta beberapa resource, pertama dicek apakah tersedia. Jika tersedia, maka dialokasikan. Jika tidak, cek apakah resource tersebut dialokasikan untuk beberapa proses lain yang menunggu resource tambahan. Jika ya, preemptifkan resource dari proses yang menunggu dan mengalokasikan ke proses yang diminta. Jika resource tidak tersedia atau dipegang oleh proses yang lain, proses yang meminta harus menunggu. Sementara menunggu beberapa resource dipreemptifkan, tapi hanya jika proses lain memintanya. 4. Pencegahan deadlock 4, circular wait. Satu metode untuk meyakinkan kondisi ini tidak pernah terjadi adalah melakukan total ordering. Untuk semua tipe resource dan proses yang meminta resource harus dinaikkan order. Setiap tipe resource ditandai sebuah angka integer unik yang membandingkan dua resource yang menentukan satu resource yang mempunyai urutan terdahulu. Contoh, resource terdiri dari step graph, disk graph, dan printer. Maka order didefinisikan sebagai berikut: F step graph sama dengan 1, F disk graph sama dengan 5, F printer sama dengan 12. Protokol yang digunakan untuk mencegah deadlock. Setiap proses dapat meminta resource hanya dengan menaikkan order. Sebuah proses menginisiasi permintaan misalnya RJ, maka proses dapat meminta resource RJ dan hanya jika FRJ ke FR1. Alternatif lain, permintaan dari satu resource RJ dipenuhi jika dan hanya jika proses melipat R1 sehingga FR1 besar sama FRJ. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.